Gubernur yang kebetulan juga Pak Menteri Perhubungan sudah datang ke sini. Jadi salah satu poin terbesarnya bagaimana kita mensinkronisasi daripada transportasi publik yang dimiliki pemerintah dan daerah, ya, baik LRT, MRT semua. Karena ini mesti jadi solusi seperti yang Pak Gub harapkan, pelayanan publik ini harus maksimal. Saya rasa Bapak Presiden Pak Prabowo juga sama, ingin ada efisiensi yang bisa maksimal untuk pelayanan publik. Jadi tadi saya akan menunggu undangan Pak Gub selanjutnya untuk mensinkronisasi antara Kementerian Perhubungan, Pak Gub, dan saya dari BUMN sendiri. Yang lainnya untuk sebagai Ketua PSSI tentu, sekarang kalender tim nasional itu banyak sekali. Ya, dari Juni, Juli ada Piala Presiden, ada juga pertandingan nanti di bulan Juni tim nasional senior, lalu juga kita ada kualifikasi U17, U20, tim putri bertanding. Nah, tentu tidak mungkin rumput kita itu dipakai terus-menerus. Ya, akhirnya tidak maksimal. Nah, memang ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki dua fasilitas, ya satu Gelora Bung Karno, satu JIS ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan. Ya, karena memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta. Dan tadi Pak Gub sudah kasih arahan, nanti kita akan coba sinergikan untuk kegiatan-kegiatan tim nasional yang ada di PSSI selain memang yang Pak Gub sudah lakukan untuk Persija. Udah? Pak nanti transportasinya apakah memungkinkan LRT sambung ke JIS atau seperti apa? Apakah ada percepatan gimana? Jadi ini Kementeri BUMN atau Gubernur Jakarta? Gubernur Jakarta. Oh. Jadi intinya selalu keluhan kalau orang datang ke JIS itu transportasinya yang belum berjalan dengan baik. Yang kedua, parkir mobil yang masih menjadi hambatan. Maka selain memperbaiki sarana infrastruktur transportasi, kami juga memikirkan, karena JIS ini kan tidak terlalu jauh dari Ancol. Ancol itu mempunyai tempat parkir yang sangat-sangat mencukupi. Sehingga kalau kemudian misalnya ada konser, ada pertandingan sepak bola, kalau terkoneksi dengan baik dengan Ancol, maka Ancol bisa menjadi fasilitas untuk parking area dan nanti ada shuttle bus dan sebagainya. Kalau kita mau maju, itulah yang harus dipikirkan untuk jangka menengah dan panjang. Sebab nggak mungkin kalau hanya seperti sekarang. Maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan berulang kali, JIS akan kita maksimalkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik supaya lebih baik. Pak, JIS-nya nanti untuk timnas senior atau gimana Pak? Tergantung nanti kondisi daripada persiapan GBK dan JIS dan kalendernya. Kan itu tadi saya kalendernya kan cukup kompleks. Kalau misalnya nanti ada Piala Presiden, kita rencana mengundang 4 tim dari luar negeri, sama 1 mungkin juara Liga atau Persija atau juga 1 tim nasional, ya mau tidak mau harus punya 2 lapangan. Apalagi kalau klub-klub dari Eropa yang datang, ya memang kan kondisi rumputnya harus benar-benar maksimal. Nah, ini yang kita tidak mau sampai ada cedera, ada beberapa pemain juga nanti cedera, akhirnya kita yang jadi masalah. Standar internasional ini yang kita harus jaga. Gitu. Agung, di tahun-tahun sebelumnya itu kan yang cukup memberatkan adalah karena JIS itu harus disewa oleh Persija 800 hingga 1 miliar. Nah, untuk saat ini Pak Pram kan udah terbuka ya, JIS bisa dipakai sebagai kandang Persija juga. Nanti sistem bayarannya itu apakah ditanggung oleh Pemprov atau akan seperti apa Pak sistemnya? Ya, detailnya pasti akan diambil solusinya. Tapi intinya bahwa sekarang ini JIS telah bekerja sama dengan Persija kan. Nanti dengan PSSI pasti akan kita buat mudah. Jadi secara prinsip, secara bisnis pasti nggak boleh ada yang dirugikan. Pak Pramono, izinkan sempat ada wacana lahan ITF Sunter yang di samping halte Transjakarta JIS itu akan dijadikan lahan parkir untuk JIS juga. Nah itu kira-kira gimana sekarang? Apakah mau digodok? Pokoknya intinya saya akan mencari solusi problem parkir yang ada di JIS supaya tidak seperti sekarang. Ketika kemarin Maroon 5, Bruno Mars main maupun Dewa dulu, karena Dewa saya ngalami sendiri jalan kaki hampir 2 jam lebih. Itu nggak boleh terjadi. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yes, tepat diputuskan beberapa menit yang lalu. Ketum PSSI Erick Thohir dan Gubernur DKI Jakarta putuskan Timnas Indonesia berkandang di JIS. Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Senin siang dalam kurung 3 Maret 2025. Pertemuan ini membahas rencana PSSI untuk lebih rutin menggunakan Jakarta International Stadium dalam kurung JIS sebagai tempat kegiatan Timnas Indonesia termasuk pertandingan untuk berbagai kelompok umur. Dalam pertemuan tersebut, Erick didampingi oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, sementara Pramono Anung didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam kurung Kadispora Andri Yansyah. Pertemuan ini berlangsung tertutup. Pramono Anung menyampaikan bahwa salah satu hal yang dibahas adalah terkait keinginan PSSI untuk lebih sering menggunakan JIS. Namun, Pramono menekankan bahwa agar JIS bisa digunakan secara maksimal, pembenahan infrastruktur transportasi di sekitar stadion harus dilakukan. Akses yang lebih mudah dan nyaman bagi penonton menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa sebelumnya ia sudah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan terkait pengembangan akses transportasi menuju JIS. Dan ia optimistis bahwa dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Erick Thohir, perbaikan fasilitas penunjang di JIS akan berjalan dengan baik. Erick Thohir sendiri mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyinkronkan sistem transportasi publik yang ada, baik LRT, MRT, maupun sarana transportasi lainnya. Erick menegaskan pentingnya kerjasama antara Kemenhub Pemprov DKI dan Kementerian BUMN untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Ia yakin bahwa upaya ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto agar efisiensi anggaran bisa dimaksimalkan dalam pelayanan publik termasuk untuk mempermudah akses ke JIS. Lebih lanjut, Erick juga menyebutkan bahwa PSSI memiliki banyak agenda untuk Timnas Indonesia, baik itu untuk tim senior maupun kelompok umur, termasuk Timnas Putri. Dengan 2 stadion besar di Jakarta yaitu Gelora Bung Karno dalam kurung GBK dan JIS, Erick mengungkapkan bahwa penting bagi kedua stadion ini untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sinergi antara kedua stadion ini menjadi kunci agar seluruh kegiatan Timnas Indonesia bisa berjalan lancar tanpa membebani salah satu tempat secara berlebihan. Resmi, harga tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK naik 25%, THR belum cair, fans makin bingung. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK kini menjadi sorotan. Bagaimana tidak, harga tiketnya mengalami kenaikan 25% meskipun THR para penggemar belum turun. Apa yang membuat harga tiket tiba-tiba naik? Video ini akan mengungkapkan penyebab di balik keputusan tersebut dan apa dampaknya bagi para supporter. Simak selengkapnya untuk tahu lebih banyak. Harga tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK, segera dapatkan tiketnya. Kabar gembira bagi para Garuda fans. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C yang pastinya sangat dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola tanah air. Bank Mandiri sebagai sponsor utama Timnas Indonesia baru saja mengumumkan harga tiket resmi untuk pertandingan ini. Tiket akan mulai dijual pada Selasa 4 Maret 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Livin by Mandiri. Pembayaran tiket dapat dilakukan menggunakan virtual account dengan berbagai pilihan sumber dana termasuk tabungan, kartu kredit, dan Livin Pay Later. Namun perlu dicatat bahwa setiap pengguna hanya dapat membeli maksimal 4 tiket per transaksi.
Harga tiket kali ini mengalami kenaikan sekitar 25% dibandingkan dengan laga sebelumnya pada November 2024 seperti saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Kenaikan ini berlaku untuk semua kategori tiket, mulai dari kategori termurah hingga yang paling premium. Harga tiket yang paling terjangkau adalah Rp300.000 untuk kategori Indomie Upper Garuda. Sementara itu kategori Mandiri Premium West menjadi yang termahal dengan harga tiket mencapai Rp1.750.000. Berikut daftar harga tiket untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain Mandiri Premium West zona 1/1 rupiah. 750. 000 Mandiri Premium East zona 6 dan 7/1 rupiah. 750. 000 Freeport Garuda West zona 11/1 rupiah. 250. 000 Freeport Garuda East zona 5 dan 8/1 rupiah. 250. 000 Astra Financial Garuda South zona 3 dan 4/600 rupiah. 000 Astra Financial Garuda North zona 9 dan 10/600 rupiah. 000 Indomie Upper Garuda zona 1 hingga 12A bagi B bagi Rp300. 000 bagi para fans yang ingin menonton langsung laga Timnas Indonesia, pastikan untuk mempersiapkan diri lebih awal mengingat harga tiket yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia dalam pertandingan yang penuh semangat ini. Siapkan uang Anda dan pastikan Anda menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia.